Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rudiana Sofia. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu materi sifat-sifat segi 4. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang luas dan keliling segi 4. Bagaimana sih cara mencarinya? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Yang pertama kita akan membahas luas dari persegi panjang. Masih ingat dong bentuk persegi panjang itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Kita tentukan dulu panjangnya, misalkan seperti ini, lebarnya seperti ini. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita lihat kotak-kotak satuan yang ada di dalam persegi panjang ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat di sini. Di sini panjangnya 4, lebarnya adalah 2, ya kan? Panjangnya dari sini ke kanan 4, kemudian lebarnya dari bawah ke atas ini 2. Nah, di sini itu luasnya 8. Coba kita lihat lagi, kalau misalkan kita mau ambil panjangnya itu 5, lebarnya 2. Panjangnya itu 5, lebarnya 2. Nah, kotaknya jadi 10. Nah, apa sih hubungan antara panjang dan lebar di sini? Oh, ternyata kalau misalkan panjangnya 5, lebarnya 2, maka luasnya 10. Kalau tadi panjangnya itu 2, panjangnya 4, lebarnya 2, maka lebarnya 8. Artinya untuk luas ini cara mencarinya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Sehingga luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Oke, sekarang kita mau mencari keliling dari persegi panjang. Bagaimana caranya sih? Kita lihat di sini ABCD merupakan persegi panjang. Kita akan geser ya. Untuk mencari kelilingnya, berarti bagaimana caranya? Nah, lihat tanda panahnya. Ternyata untuk mencari keliling itu adalah kita mengelilingi mulai dari A ke B, ke C, ke D, ke A kembali. Nah, ini yang dinamakan keliling. Nah, berarti keliling dari persegi panjang ini adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Sehingga kelilingnya itu adalah 2P ditambah 2L atau 2 kali P tambah L, atau kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Oke, yang sekarang kita akan masuk ke luas dan keliling persegi. Kita ingat ya, kemarin kalau persegi bentuknya seperti ini. Ini persegi satuan. Nah, sekarang kalau kita misalkan bentuk yang lain, misalkan kita perseginya itu ukurannya 2 kali 2. Nah, seperti ini ya. Berarti di dalam persegi besar ini terdapat ada 4 kotak kecil atau 4 persegi kecil di dalam persegi besar. Nah, kita lihat di sini, kalau sisi horizontalnya 2, di sini 2 kan, kemudian ke atasnya itu yang vertikalnya itu 2, maka luasnya adalah 4. Nah, kalau misalkan kita mau buat yang lain, misalkan kita buat horizontalnya 3, kemudian vertikalnya 3, ternyata luasnya 9. Kalau kita buat lagi yang lain, oh kalau misalkan horizontalnya 4, kemudian vertikalnya juga 4, ini kan masih persegi juga. Kotaknya di sini ternyata banyaknya 16. Nah, jadi apa hubungannya sih antara sisi horizontal dengan sisi vertikal? Ternyata untuk mencari luas ini adalah sisi horizontal dikalikan dengan sisi vertikal. Maka luas dari persegi itu adalah sisi dikalikan sisi. Oke, nah sekarang kalau kita mau mencari keliling persegi, bagaimana cara mencari keliling persegi? Sama dengan persegi panjang tadi, yaitu menjumlahkan semua sisinya. Nah, sisinya kan ini panjangnya sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi, sehingga ada berapa sisi? Ada 4 sisi. Maka keliling dari persegi itu adalah 4 kali sisi. Gampang ya? Lanjut ke luas dan keliling jajar genjang. Perhatikan. Nih ya, ini merupakan gambar jajar genjang karena ada 2 pasang sisi sejajar. Ini merupakan alasnya dan ini merupakan tingginya. Ingat, tingginya yang ini ya, bukan yang miring ini. Mengapa? Karena yang namanya tinggi itu merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang alas. Ini alasnya, maka ini tingginya yang tegak lurus ya. Oke, sekarang untuk mencari luas dari jajar genjang itu, kita ingat tadi sebelumnya kita sudah belajar mencari luas dari persegi panjang gitu kan. Nah, sekarang kita akan ubah atau kita potong ini jajar genjang ini menjadi persegi panjang. Caranya kita potong aja sekian ini, kemudian kita geser potongannya. Nah, ini kan menjadi persegi panjang ya. Persegi panjang dengan ini alasnya ini merupakan panjang dari persegi panjang, dan lebarnya ini merupakan tinggi dari jajar genjang gitu kan ya. Nah, di sini berarti panjang kalikan lebar, panjangnya ini merupakan alas, lebarnya itu merupakan tinggi, sehingga luas dari jajar genjang itu sama dengan alas dikalikan dengan tinggi. Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita mau mencari keliling jajar genjang. Bagaimana caranya?
sama dengan mencari keliling dari persegi panjang tadi. Nah, kalau pada persegi panjang tadi, kan kita lihat dari titik ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu kan? Berarti di sini kita mau mencari ini panjangnya A, ini B, ini C, ini D, sehingga keliling dari jajar genjang adalah A tambah B tambah C tambah D. Karena panjang sisi berhadapan itu sama, maka kelilingnya itu boleh ditulis dengan 2 kali A tambah B atau 2 kali sisi panjang tambah sisi pendek, gitu ya. Oke, sekarang kita mau ke luas dan keliling trapesium sembarang. Kita lihat di sini, ini trapesium ya. Ingat, trapesium itu hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar, sisi A dengan sisi B ini sejajar. Nah, untuk mencari luas dari trapesium ini berdasarkan luas dari jajar genjang. Masih ingat ya, tadi untuk mencari luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, bagaimana sih cara membuat trapesium ini menjadi jajar genjang? Tinggal kita copy saja ini ya. Jadi kita buat dua trapesium seperti ini yang sama persis, kemudian kita kebalikkan jadi seperti ini gambarnya. Nah, kan ini kan trapesium yang kuning dengan trapesium yang biru itu kan sama persis. Jadi ada 2 trapesium. Nah, ini 2 trapesium ini menjadi jajar genjang. Masih ingat luas jajar genjang itu alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya di sini adalah A ditambah B, B aksen ini merupakan B yang atas ya, dikalikan dengan tinggi, gitu kan? Nah, artinya untuk mencari luas dari trapesium ini merupakan A tambah B dikalikan T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena yang kita ambil hanya yang kuning saja. Yang biru ini kan hanya untuk memudahkan kita. Sehingga luas dari trapesium itu adalah A tambah B dikalikan tinggi dibagi 2. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau mencari kelilingnya. Bagaimana cara mencari keliling trapesium? Untuk mencari keliling trapesium itu sama dengan keliling dari persegi panjang tadi, yaitu menjumlahkan keempat sisinya. Jadi di sisi A tambah C tambah B tambah D, atau A tambah B tambah C tambah D, gitu ya. Jadi keliling dari trapesium itu adalah A tambah B tambah C tambah D, atau jumlah keempat sisinya. Nah, sekarang kita masuk ke keliling dan luas belah ketupat. Nah, lihat di sini A, B, C, D merupakan belah ketupat. Untuk mencari luas dari belah ketupat, kita gunakan pendekatan persegi panjang lagi. Bagaimana caranya? Belah ketupat ini menjadi persegi panjang. Kita pindahkan saja segitiga yang biru ini pindah ke sini ya, segitiga biru yang ini pindah ke sini. Atau kalau kita ilustrasikan seperti ini, geser. Nah, seperti itu ya. Kalian lihat di sini, AC itu diagonal 1, DB itu diagonal 2. Berarti kalau dari D ke O ini merupakan setengah dari diagonal 2, gitu kan? Berarti kalau misalkan kita geser seperti ini, nah di sini kan ini luasnya, itu kan panjang dikalikan lebar, gitu kan? Panjangnya itu diagonal 2, lebarnya itu setengah diagonal 1. Maka luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini merupakan luas dari belah ketupat. Nah, sekarang kita mau mencari kelilingnya. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Keliling dari belah ketupat sama dengan persegi panjang kemarin, yaitu menjumlahkan keempat sisinya, gitu. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA, gitu. Jadi keliling dari belah ketupat AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena pada belah ketupat itu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, maka boleh ditulis untuk keliling belah ketupat itu 4 kali sisi. Oke, sekarang kita masuk ke keliling dan luas layang-layang. Nah, ABCD merupakan layang-layang. Masih ingat ya bentuk layang-layang seperti ini. Di sini ada 2 sisi yang sama panjang, ya kan? Ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, untuk mencari luas layang-layang ini kita menggunakan pendekatan luas dari persegi panjang. Bagaimana cara membuatnya? Kita ambil potongan-potongan ini kan ada 4 segitiga ya. Nah, 4 segitiga ini akan kita potong-potong atau akan kita buat menjadi persegi panjang. Atau ilustrasinya seperti ini. Nah, kita potongannya ini kan kita pindahkan ya. Nah, artinya di sini ada 2 layang-layang. Ini layang-layang yang utuh, ini layang-layang yang dipotong-potong gitu. Tapi sekarang dia bentuknya jadi persegi panjang. Nah, persegi panjang ini untuk rumus luas dari persegi panjang tadi itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya itu diagonal 2, lebarnya itu adalah diagonal 1. Sehingga luas dari layang-layang itu sama dengan luas persegi panjang atau setengah dikalikan panjang dan lebar. Kenapa sih kok setengah? Karena ini ada 2 layang-layang gitu kan.
Makanya kalau hanya satu layang-layang itu makanya setengah kali panjang kali lebar. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 gitu. Nah sekarang kita mau mencari keliling dari layang-layang. Untuk keliling layang-layang itu sama dengan persegi panjang, yaitu menjumlahkan ke 4 sisinya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi keliling layang-layang itu sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD, atau jumlah keempat sisinya, atau bisa juga 2 kali sisi pendek ditambah sisi panjang. Yuk kita ulang kembali. Ini bentuknya persegi, luas persegi, sisi kali sisi. Keliling persegi 4 kali sisi karena semua sisinya sama panjang. Nah yang ini bentuknya persegi panjang, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Oke, yang ketiga, ini merupakan jajar genjang. Ini alasnya, ini tingginya. Maka luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Sementara keliling dari jajar genjang, ini adalah sisi panjang, ini sisi pendek. Jadi ada 2 sisi panjang, ada 2 sisi pendek. Maka 2 kali sisi panjang tambah sisi pendek. Nah, ini merupakan trapesium. Trapesium itu rumus luasnya jumlah garis jajar, ini garis jajar, dikalikan tinggi, ini tingginya, dibagi 2, atau A tambah B kali tinggi bagi 2. Nah, untuk keliling trapesium itu jumlah keempat sisinya, berarti sini A tambah B tambah C tambah D. Oke, selanjutnya ini merupakan layang-layang. Luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, sementara kelilingnya ini kan A tambah B tambah C tambah D, atau 2 kali sisi pendek ditambah sisi panjang. Nah, ini merupakan belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Luas belah ketupat itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, sementara keliling belah ketupat itu karena sisinya sama panjang, maka boleh ditulis 4 kali sisi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.